tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wa zilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirin an-nar walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi syai'a wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la waq walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mubtadaun itu masalu itu kalimatnya mubtada, khabaruhu makhdhufun, sedangkan khabarnya dihilangkan. Ai fi ma naqussu alaikum, perumpamaan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu pada sesuatu yang telah kami ceritakan kepada kalian. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi karena memang Quran itu diturunkan di Arab, dan di Arab itu air itu luar biasa, apalagi kalau ada sungai tambahnya luar biasa, maka itu penggambaran sesuatu yang luar biasa. Kemudian ukuluha aima yu'kalu fiha, apa yang dimakan di dalam surga itu daimun, terus-terusan, la yafna, tidak akan pernah habis. Jadi kalau kita makan di surga itu apa saja yang kita makan itu enggak pernah habis. Ikan makan aja terus, tidak akan pernah habis-habis. Tapi orang makan di surga itu karena nyamannya itu luar biasa, maka kadang-kadang kada ingat berhenti makannya itu. Kenapa? Inya kada pacangan kekenyangan, kada pacangan sakit parut, kada pacangan buang air besar. Jadi ibarat orang makan tuh makan aja. Kalau di dunia ini kalau kita makan, yang pertama bisa kada cukup. Wah, jar nyaman banar, cuman sedikit. Nah, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang di dunia ini makanannya sebetulnya cukup, cuman kita yang takutan. Nih kalau terlalu banyak makan daging ini naik tekanan, maulah risiko juga ya kalau lah. Kadang-kadang tekanan kada, cuman karena makannya banyak, sambalnya luar biasa, hingus di situ-situ juga sakit parut. Untung aja kalau mencari WC ada. Kalau WC-nya kada ada, lebih sakit parut, lebih sakit hati lagi. Nah, tapi kalau di dalam surga nikmatnya itu tidak henti-hentinya
dan di samping nikmat itu tidak ada bahaya sama sekali. Kita kalau di dunia ini terus-terusan makan nyaman, minum yang nyaman, itu kadang-kadang bisa dapat penyakit banyak, gula kah naik dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang di dunia ini nikmat membawa sengsara, kadang-kadang ada. Makanan itu kan nikmat-nikmat, tapi kadang-kadang membawa sengsara. Kopi, roti, dimakan terus yang nyaman-nyaman, itu hati-hati aja. Nah, kita teruskan. Wazilluha daimun. Kemudian naungannya di dalam surga itu daimun. Ay la tansahuhu samsun. Tidak dihilangkan naungan itu oleh matahari. Kenapa? Li'adamiha fiha. Karena memang matahari di dalam surga itu enggak ada. Ya, kalau ikan piknik di pinggir, di gunung kah, di pantai kah, makanannya lengkap sudah. Tapi bebaya tengah hari, kada kawa lagi. Misalnya di pantai hendak duduk di kursi, itu kada kawa lagi, panas. Kalau berjemur mungkin orang sore-sore hari, tapi mun jam 12 ada wani berjemur juga di pantai. Artinya mengurangi kenikmatan. Nah, kalau di dalam surga itu ada sungainya, makanannya lengkap, kadang mau habis. Kemudian cuacanya itu mendukung terus. Tuh udah lengkap tuh kenyamanan ikan. Makanya mun kita panas-panas benar di dunia ini, berdiam di kamar aja. Ya kalau lah, nyalakan kipas angin atau nyalakan AC, diam. Kada kawa berjalan-jalan. Anak kita hendak berjalan, kada kawa panas. Nah, di surga tidak ada batas waktu yang, kalau ada waktu yang kada nyaman tuh kada ada. Jadi makanannya lengkap terus, suasananya nyaman terus. Pokoknya dari ujung sampai ke ujung. Bahkan tidak ada ujung-ujungnya di surga itu ya. Nikmat terus-terusan. Tilka itu ay al jannatu uqba ay akibatul ladzina taqau. Itu surga kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa aja yang bertakwa pasti ujung-ujungnya masuk surga. Bagaimanapun keadaan di dunia kada jadi masalah. Kalau di dunia ini pina sakit, kada apa-apa juga di dunia ini sakit. Kalau orang itu takwa, maka ujung-ujungnya pasti masuk surga. Maka kalau orang bertakwa itu, kalau seandainya sakit juga, sugih kada, apa-apa kada, di dunia ini kada tapi nyaman. Tapi kalau ujung-ujungnya surga, berarti itu sengsara membawa nikmat. Janganlah sengsara membawa nikmat itu ngarannya. Nah, tapi yang paling banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya surga yang diberikan oleh Tuhan. Surga itu kan luar biasa ya. Kalau surga diberikan kepada orang yang bertakwa, apalagi dunia. Dunia ini kan dikit. Tambahnya dunia yang sedikit ini pasti diberi oleh Tuhan. Tapi Tuhan itu memberi yang cocok lawan kita. Kenapa yang cocok lawan kita? Karena kalau ini kada cocok, karena ada risikonya. Yang tadi kita selalu memberi anak-anak kita itu yang cocok lawan anak kita, bukan apa yang anak kita itu mau. Anak kita itu suka makan es krim misalnya, mungkin kita beri karena anak kecil, kita berilah es krim yang kecil. Dia ngamuk mau yang besar, tetap kita nggak beri es krim yang besar karena umur 2 tahun seperti anak saya itu.
Kalau diberi es krim yang besar, itu risikonya bisa batukan, bisa sakit perut. Lalu kita beri cukup yang kecil aja. Kenapa? Itu bukan lantaran kita nggak bisa belikan, bukan lantaran kita nggak sayang, tapi karena kita memang menjaga anak kita itu supaya kondisinya baik. Maka begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang manusia itu minta yang besar, ya, minta yang besar. Apakah Tuhan tidak bisa memberi sesuatu yang besar? Bisa. Tuhan itu maha kaya. Ikam hendak minta 10 miliar misalnya, bisa nggak kira-kira Tuhan kasih 10 miliar? Bisa. Apa susahnya bagi Tuhan? Orang ini misalnya baik, apakah Tuhan tidak sayang dengan dia? Kenapa kok 10 miliar tidak diberikan? Itu bukan lantaran juga Tuhan tidak sayang, tapi lantaran apa? Lantaran Tuhan tahu yang cocoknya lawan ikam ini tiap bulannya cukup 5 juta 6 juta aja. Kalau tiap bulan 1 miliar 1 miliar 1 miliar, kada ingat lagi ke masjid ini, kada ingat lagi pengajian. Pokoknya berjalan terus menghabiskan duit. Ya kalau berjalannya ke Mekah kada apa-apa umrah. Ini berjalannya ke Paris, ke Perancis sana. Nah ngapa garang lihat artis? Itu yang jadi karena ada bahayanya Tuhan gak ada mau. Tapi kuulangi lagi, secara umum orang yang takwa itu bukan hanya diberi di akhirat, biasanya di dunia juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada ayat di dalam Quran, man amila salihan min zakarin wa untha wa huwa mu'minun, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falahyuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang kalau inya mengerjakan amal saleh dan dia mengerjakan amal saleh itu dilatar belakangi karena iman. Karena kalau orang beramal saleh bukan lantaran iman, itu orang munafik ngarannya. Nah, karena ini sudah amalnya saleh dilakukan karena iman, berarti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang itu akan aku berikan kepada orang itu kehidupan yang baik. Ulangi sekali lagi, Tuhan tidak mengatakan kehidupan yang kaya, tapi Tuhan memadahkan kehidupan yang baik. Maka berarti orang yang beriman, yang beramal saleh, berarti takwa, itu pasti hidupnya menyenangkan, bahagia aja bawaannya. Dah, kita balik ke ayat Quran. Jadi surga itu uqballadzina taqaw, itu kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa'bal kafirinan nar, sedangkan kesudahan orang-orang yang ingkar itu pasti neraka. Jadi siapa aja yang kafir, baik kafir dalam artian kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman, atau kafir dalam artian selalu membangkang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujung-ujungnya orang itu neraka. Maka tidak ada sebetulnya yang namanya kebahagiaan kalau ujung-ujungnya penderitaan. Apalagi kalau penderitaan itu penderitaan yang abadan abada, penderitaan yang selama-lamanya, itu enggak dianggap bahagia. Kalau ada orang diberi makan, diberi apapun yang dia inginkan 1 hari, tapi habis itu dia dipukuli 1 tahun, itu bukan kebahagiaan yang 1 hari itu. Tuh rugi tetap. Ujar orang sini, ikam ke rumahku. Ikam ke rumahku ini setahunan. Hari pertama apapun yang ikam inginkan, makan, minum, main perempuan misalnya, boleh. Tapi habis itu sepanjang tahun kupukuli terus ikam.
ku iris-iris tubuh ikam, ku hancurkan. Kalau di dunia kadang mungkin bang ya, kau hancurkan kepala tinggal mati. Tapi kalau di akhirat kan kada pakai mati-mati. Nah pertanyaannya, diberi kenikmatan sehari tapi setahun menderita, itu keuntungan kada? Bukan, itu bukan keuntungan. Apalagi orang diberi kada sawat sehari. Kenapa? Karena dunia ini kita hidup kada sampai 1000 tahun. Kalau ada orang yang 1000 tahun, berarti itu sama lawan sehari akhirat. Yang kita baca tadi lagi sembahyang, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Berarti kalau 1000 tahun itu sehari. Kalau ada orang hidup 1000 tahun di dunia ini, semau-maunya, makan, minum, main perempuan, semau-maunya, lalu masuk neraka. Masuk neraka tadi apa? Selama-lamanya. Apakah berarti orang itu dianggap sebagai orang untung? Tidak, karena inya belum bahagia, walaupun dia cuman bahagia cuman sehari. Itu kalau 1000 tahun. Kalau 70 tahun bang, kurangi ya, hitung aja seorang berapa. Kalau inya 100 tahun aja misalnya, berarti 1/10. Ya kalau lah 1/10 aja berarti. Kalau 100 tahun itu, kalau 24 jam itu, kalau 1/10-nya itu 2 jam, ya 2 jam setengah lah kalau hendak dipanjang-panjangkan. Ya kalau 2 jam setengah aja itu 100 tahun. 2 jam setengah, amunnya 70 tahun, kada sawat 2 jam itu kalau dihitung-hitung. Ya kalau lah bayangkan. Nah, jadi ingatakan, kita orang yang beriman ini kada usah silau lawan orang yang diberi Tuhan misalnya dunia dengan segala kenikmatan dunianya, tapi orangnya misalnya kada beriman, kada usah silau. Atau orangnya beriman tapi nakal manar ibadah kada mau, jangan silau. Kita jauh lebih banyak dapat nikmat ketimbang mereka. Kenapa? Karena mereka itu dapat nikmat sedikit, sedangkan nanti akan dapat penderitaan yang luar biasa. Sedangkan kita dapat nikmat yang kada sedikit juga di dunia ini, tapi nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di dalam surga. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina atainahumul kitab, bermula orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka itu kitab. Ini kitab-kitab terdahulu maksudnya. Walladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka itu kitab. Ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam. Wa ghairihi, dan selain daripada Abdullah bin Salam, min mu'minil Yahudi, dari orang-orang yang beriman yang asalnya orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam ini asalnya orang alimnya Yahudi, abahnya orang alimnya Yahudi, kakeknya orang alimnya Yahudi, bahkan bukan orang alim tapi a'lam, orang paling alim. Jadi mulai Abdullah bin Salamnya, bapaknya, kakeknya itu semuaan paling alimnya orang Yahudi. Dia baca, kalau orang Yahudi kan kitabnya Taurat, ya, dia baca Taurat. Nah, karena dia baca Taurat, nah, walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaika, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab itu yafrahun, mereka senang, bima unzila ilaika, dengan Quran yang diturunkan kepada engkau. Kenapa orang-orang ahli kitab itu senang dengan Quran? Limuwafaqatihi ma indahum, karena Quran itu sama cocok dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Jadi antara Quran dengan Taurat
Ini kan cerita Abdullah bin Salamnya ini. Itu sama persis isinya. Kalau inya kada sama, itu cuman yang diubah sekarang. Sama. Ya, kalau kita sama, kayak ini aja nah. Kalau saya contohkan, walaupun ini contohnya yang sangat berbeda. Ada orang yang suka lagu dangdut misalnya, lalu datang lagu dangdut sekarang, dia akan senang karena sama. Ya kalau lah. Maka keitujuan orang yang benar-benar berpegang dengan Taurat itu ketika datang Quran nggak ada bedanya antara Taurat dengan Quran itu, ya sama-sama mengesahkan Allah, ya sama-sama menyuruh beribadah kepada Allah, ya sama-sama menyuruh kalau kepada sesama manusia berbuat baik, sama isinya pasti sama. Nggak ada yang lalu Tuhan itu punya anak. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, nggak ada. Atau misalnya Injil lalu mengatakan Isa itu anak Allah, nggak ada sebetulnya. Kalau seaslinya ya sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya biasanya kalau kita cocok sama lawan kita tuh biasanya kita ketujuh. Ya kalau lah sama lawan kita tuh kita ketujuh. Makanya kadang-kadang kita itu mendatangkan pendakwah-pendakwah yang cocok lawan kita. Kenapa? Itu yang karena memang bawaannya bilanya sama, cocok. Makanya kita kadang memungkiri kalau orang Bugis misalnya lalu mendatangkan penceramah Bugis, ya enggak apa-apa. Orang Jawa mendatangkan penceramah Jawa, ya kada apa-apa juga. Itu ada kesenangan tersendiri. Orang Banjar begitu juga mendatangkan. Karena kita ini bercampur, kita ganti-ganti. Ya. Kadang-kadang orang Bugis, kadang-kadang orang Jawa, kadang-kadang orang Banjar. Ya, supaya terwakili dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau sama itu. Tapi muninya kada sama, biar beparakan kan kada tapi. Ya Allah, itu tuh diantaranya aja. Maka aku ulangi sekali lagi, kenapa ahlul kitab itu ketujuh dengan Quran? Itu karena memang sama lawan mereka. Wa minal ahzab, dan sebahagian dari kelompok-kelompok alladzina tahzabuna alaika bil muadati minal musyrikina wal yahudi. Bermula orang-orang yang berkelompok alaika, yang kepada engkau bil muadati dengan memusuhi. Ada juga orang-orang yang walaupun orang Yahudi juga memusuhi minal musyrikin, dari orang-orang musyrikin, wal yahudi, dan orang-orang Yahudi itu mayyunkiru ba'dahu, ada yang mengingkari sebahagian dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau semuanya kada, cuman sebahagian diingkarinya. Misalnya kadzikrir rahman, seperti cerita tentang Allah yang Maha Rahman. Wa ma adal qisas, wa ma adal qasas, bisa juga itu. Dan selain daripada kisah-kisah. Kalau dari cerita tentang tauhid kada senang. Cerita selain dari kisah kada senang. Cerita hukum. Kalau orang berzina misalnya harus dipukul 100 kali, orang mabuk dipukul 100 kali, mereka nggak senang. Tapi kalau cerita nabi-nabi dahulu mau aja, ketujuh aja. Tapi kalau cerita yang lain
cerita tentang hukum kada mau, cerita tentang keesaan Tuhan kada mau. Jadi ada Yahudi yang kayak itu. Kalau yang Yahudi yang utuh, yang sempurna kayak Abdullah bin Salam, ketujuh harus. Tapi kalau yang lain kada ketujuh. Qul innama umirtu. Nah, ini yang sering ku ceritakan. Pendakwah itu sampaikan aja semuanya. Mau orang suka atau orang tidak suka itu lain urusan ikam. Sama kayak Nabi Muhammad. Kul, katakan oleh engkau, innama umirtu, hanya saja aku diperintahkan, bima unzila ilayya, pada sesuatu yang memang diturunkan kepada aku. Pokoknya aku diperintahkan menyampaikan apa yang memang sudah diperintahkan kepadaku. Kemudian umirtu an a'buda bi an a'budallah, bahwasanya aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wala usyrika bihi, dan aku tidak mensekutukan Allah itu dengan sesuatu. Pokoknya kayak itu, Bang. Kalau Abdullah bin Salam, tokoh-tokoh Yahudi ada yang sependapat karena memang itu yang ada di dalam kitab mereka, mereka senang, ya silahkan. Tapi ada juga yang kada senang karena sudah terlanjur orang Yahudi itu jadiku mengatakan Allah itu tidak satu, tidak apa itu? Tidak esa, tapi Allah itu beranak, anaknya Uzair. Kata orang Nasrani misalnya Allah itu beranak, anaknya Isa. Nah, karena kada cocok Nabi satu, mereka hendak dua dan lain sebagainya, kada cocok. Padahal jago sekali lagi aslinya sebetulnya cocok. Nah, karena ada yang kada cocok, ya sudahlah. Pokoknya aku sampaikan kepada Tuhan ikam, Allah itu satu, aku pun beribadah satu. Kada kawai, namun ikam kada ketujuh, kada jadi masalah. Yang penting itulah yang diwahyukan kepadaku. Maka kayak itu juga jago ustadz. Ustadz itu tugasnya menyampaikan ilmu. Kemudian ilmunya itu diamalkan. Kan Nabi itu menyampaikan Tuhan satu, lalu Nabi menyembah kepada Tuhan yang satu. Berarti menyampaikan ilmu, lalu ilmu itu diamalkan. Ulangi sekali lagi, orang yang disampaikan ilmu itu ada yang menerima, tapi banyak juga yang menolak. Itu sudah hukumnya di dunia ini. Berkali-kali dah aku ceritakan, hukum di dunia ini siapapun pendakwahnya itu ada yang menerima, ada yang menolak. Nabi Muhammad ada yang menerima, ada yang menolak. Nabi-nabi terdahulu ada yang menerima, ada yang menolak. Kayak itu juga ustadz-ustadz ada yang menerima, ada yang menolak. Maka kita kada peduli, pokoknya sampaikan apa yang memang perlu disampaikan. Udah, orang setuju atau tidak setuju, kalau dalilnya sudah lengkap, itu kada jadi peduli apa-apa lawan kita. Tapi amun kita salah ya harus diperbaiki. Kita teruskan. Ilaihi ad'u, kepada Allah lah aku mengajak. Wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah juga aku akan kembali. Kada tahu, pokoknya aku mengajak ikam ke jalan yang benar. Ikam mau kada mau, kada tahu. Pokoknya aku mengajak ke jalan Allah. Kemudian masalah ikam menerima atau kada menerima itu bukan urusanku, karena ikam bukan jadi tujuan. Yang jadi tujuanku ya Allah, karena aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kalau tujuannya Allah kan pasti akan kembali kepada Allah. Maka ia sudah kada peduli lawan dunia. Kan manusia ini cuma dunia aja, kalau diterima ya syukur, kada diterima kada merugikan kita apa-apa. Wa kadzalikal inzal, begitu juga inzal itu penurunan Al-Qur'an itu. Wa kadzalika, sebagaimana inzal kami menurunkan kepada engkau itu Quran, anzalnahu. Wa kadzalika, seperti yang demikian itu kami turunkan kepada mereka kitab-kitab, berarti ya. Anzalnahu, kami turunkan kepada engkau akan Quran. Quran itu hukman, sebagai hukum. Jadi Quran itu yang pertama diturunkan Tuhan sebagai hukman, sebagai landasan hukum bagi kita.
Maka kalau sudah ada di dalam Quran, jangan lagi mencari-cari hukum yang lain. Misalnya, kita kadang-kadang ada ini gawian orang bahari. Kalau gawian orang bahari itu bertentangan lawan Quran, tinggalkan apa yang orang bahari itu kerjakan. Gawi apa yang Quran. Tapi terkadang juga banyak yang dikerjakan oleh orang bahari itu kada bertentangan apa-apa dengan Quran. Kalau inya kada bertentangan apa-apa dengan Quran, silahkan aja gawian orang bahari itu gawi kada apa-apa juga. Makanya ini mungkin udah pernah aku ceritakan. Kenapa di Indonesia ini ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 25 hari, 40 hari. Nah, sekali lagi, ini ujar aja lah. Itu ujar adatnya orang Hindu. Karena sebelum Islam masuk ke Indonesia, lebih dahuluan agama Hindu yang terjadi di Indonesia ini. Walaupun namanya bukan Indonesia, mungkin waktu itu apalah namanya nggak tahu. Nah, jadi ketika para wali itu datang, itu sudah menjadi kebiasaan orang bahari. Artinya bahwasanya kalau ada orang mati, mereka kumpulan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-14 dan seterusnya. Datang Islam mengajarkan tauhid. Nah, lalu kerjaan yang model seperti itu, kerjaan yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau ada orang mati, itu dipilih. Mana yang bertentangan dengan agama, buang. Mana yang tidak bertentangan dengan agama, biarkan aja. Ulangi sekali lagi, mana yang bertentangan dengan agama, berarti dengan Quran, dengan hadis, buang. Mana yang tidak bertentangan dengan agama, cuman ya ini tidak apa-apa, nggak melanggar apa-apa dari segi agama, dibiarkan. Maka lagi dahulu yang bertentangan dengan agamanya itu ya baca-bacaannya. Kan orang Hindu tentu bacaannya ya macam-macam. Mungkin berdoa kepada selain Allah. Orang karena itu bertentangan, buangi. Bacaan yang tidak sesuai dengan agama, buang. Berdoa yang bukan kepada Allah, buang. Ganti. Bacaannya ganti. Yang dulu apakah bacaannya, ganti dengan bacaan yang sesuai dengan Quran. Misalnya orang kalau berzikir beri manfaat nggak kepada orang mati, ya, baru dibacakan zikir. Nah lalu zikir itu macam-macam. Iya Quran, iya la ilaha illallah, iya subhanallah, iya salawat. Habis itu dibacai semua. Berdoanya kepada Allah. Nah, sedangkan harinya Bang, hari itu kada bertentangan apa-apa lawan. Memang kada boleh orang berkumpulan hari pertama, hari kedua. Karena kada ada bertentangan, dibiarkanlah harinya. Jadi kalau ada orang yang menuduh kepada amalan kita ini dianggap meniru orang Hindu, kalau seandainya tuduhan itu dilontarkan ke kita, ya kada apa-apa juga. Yang tetap dipertahankan itu yang bukan syariatnya. Itu yang dipertahankan itu cuman adatnya aja, kebiasaannya aja. Tapi syariatnya semuaan sudah syariat agama. Nah itulah. Ada apa-apa juga pun ada orang kayak itu. Aku jar kada mau, ya sudah silahkan nikah pada mau. Tapi ingatkan, karena itu cuman adatnya aja, adat aja. Jadi menikah kada pas harinya kada apa-apa juga. Ini betakun guru. Ini hari ke-7 nih guru aturannya malam Senin misalnya. Cuman malam Senin itu kayak ini misalnya. Kawakah dimajukan atau dimundurkan? Kalau ikan betakun lawan aku, silahkan aja jar kok. Kenapa gerang?
cuman malamnya aja yang bergeser. Cuman karena itu adat, biasanya kalau itu jarang watarkul adati adawatun. Kalau kita meninggalkan adat itu biasanya bisa jadi kelahi. Kada semuaan orang paham. Beding sanak bertiga misalnya, Saikong hendak memindahkan, jadi yang lain kawan dipindah-pindahkan. Pokoknya tetap malam ini juga kada boleh dimaju-majukan, kada boleh dimundur-mundurkan. Nah itu dikompromikan dahulu. Cuman kalau ikam yang pengajian ini itu kada penting. Malam tuh kada penting. Malam apakah? Hendak malam kah? Hendak siang kah? Kada apa-apa juga. Sarah-sarah aja ada apa-apa juga. Yang paling penting itu bacaannya, yang paling penting itu doanya. Kalau waktunya kada penting. Pahamnya? Jadi seperti itu. Jadi kuulangi sekali lagi. Quran itu Allah turunkan yang pertama hukman, sebagai hukum. Jadi kalau sudah ada Quran, ikam bertanya hukum. Bertanya kepada Ustadz A misalnya, bertanya kepada Ustadz B. Lalu misalnya dua-duanya mengeluarkan hukum yang berbeda misalnya. Nah ini kalau seandainya hukum yang berbeda, tanyakan kepada mereka mana dalilnya. Berarti dalil Qurannya. Kalau memang dalilnya diberikan, satu bisa memberikan dalil, satu tidak, berarti otomatis yang punya dalil yang benar, ya kelola. Kalau seandainya dua-duanya bisa mengeluarkan dalil dan dengan pemahaman yang benar, maka boleh jadi dua-dua hukumnya itu dua-duanya benar walaupun berbeda. Ulangi sekali lagi. Makanya kenapa ada orang yang bermazhab itu ada 4 mazhab, dan masing-masing itu karena 4 mazhab berarti 4 cara yang berbeda. Padahal masing-masing ada Qurannya, masing-masing ada hadisnya. Nah itu berarti kada ada yang salah di antara mereka karena sudah mengambil Quran juga. Tapi yang ahli lah, mujtahid ini ahli. Kalau ikam ada dalilnya dari Quran, tapi ahli kada, amunnya kada ahli bisa salah juga. Udah pernah aku ceritakan, aku berteleponan dengan kawanku. Lawas berteleponan. Ujung-ujungnya bercerita bahwasanya kawanku itu yang sendiri bercerita, kawanku itu mengawinakan orang, rancak mengawinakan orang. Kalau ada lelaki yang bibinian datang, kawinkannya. Jadi jerku, ikam itu mengawinkan atas dasar apa? Ini kawanku ya, kawanku yang dahulunya sekolah di, ya pokoknya sekolah lah. Sekolahnya lumayan tinggi juga, kurang lebih aja dengan aku. Jadi jadiku ikam mengawinkan itu atas dasar apa? Anakmu kah itu? Bukan, berarti ikam bukan wali nasab. Ikam penghulu kah? Bukan juga, berarti ikam bukan wali hakim. Kalau seperti itu satu-satunya berarti ikam itu wali muhakkam. Wali muhakkam itu wali yang diangkat oleh kedua belah pihak untuk mengawinkan mereka. Tetapi wali muhakkam itu bisa ada kalau wali nasab nggak ada, kalau wali hakim nggak ada, baru muncul wali muhakkam. Ada jarkawan gue itu. Kan ada di dalam Quran, pankihu katanya. Nah, sudah pernah aku ceritakan atau belum? Kada tahu ya. Pankihu katanya. Jadiku apa? Garang makna pankihu. Kawinakan katanya. Kawinakan. Jadi bila ada orang datang, pankihu, kawinakan. Oh, jar. Wah, jarku. Tuh sambungannya pankihu itu apa? Jarku. Kan tahu pokoknya pankihu katanya. Nikahkan. Oh jar.
Nah, jarku itu jarku kalimatnya pankihu itu pankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Ikam boleh mengawini perempuan, ikam boleh menikahi perempuan yang baik-baik lawan ikam 2, 3, 4. Tapi kalau kira-kira engkau tidak, kalau engkau takut bahwasanya engkau tidak adil, maka cukup 1. Itu jarku lengkapnya kalimat itu. Kada tahu jannya pokoknya pankihu, pokoknya bila siapa aja datang lawan aku, ku kawinakan katanya. Ini bujuran nih kisah tuh. Amun kayak itu jarku ikam sesat. Coba jarku kita potong ayat. Pawailun lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Stop sampai di situ aja. Apakah ada sesat orang yang sembahyang ke masjid itu celaka berataan? Kenapa? Ada ayatnya pawailun lil musallin. Sama dengan wailun lil mutaffifin, orang yang curang celaka. Ternyata orang yang sembahyang celaka juga. Pawailun lil musallin. Kalau ikam memotong ayat seperti itu jarku ikam sesat. Soalnya kawanku itu berpadah di pesantren ginjar, aku dipadahkan sesat juga oleh guru-guru. Ini parah lawan pesantrenku. Aku deh enak menyambetakan. Ujar guru-guru, ini guru-guru senior, guru-guruku si anu tuh sesat ngawinkan orang kada sah guru gin jadi nyambet aku ini sesat. Bah dalam hatiku amun gurunya lawan guruku menyambatinya tuh sesat. Gurunya itu ahli, nama gurunya itu Mahmud Yunus ngarannya. Itu guruku belajar nahu, guruku belajar fikih, guruku belajar macam-macam. Gurunya juai, aku kan jadi sampai guru sesat belajar. Dalam hatiku mun guru menyambat inya tuh salah kada dipakainya. Apalagi aku kan selipel aja lawan inya tuh. Bisa kada dipakainya juga kok. Cuman tugas kita apa? Tugas kita menyampaikan. Soalnya beberapa tuntung kami berkesahan itu aku udah tahu ada jar kitabnya, ku foto kitab, ku kirim lawan inya. Ini lo kok jar ko yang ikam mani kertahu juga jar, pokoknya jar urang juga, nya kada tapi lihai juga baca kitab. Aku gin juga tahu model-model kayak ikam itu, yang itu kecil aja lah. Ku kirim makan kitab. Yang seolah-olah membolehkan cet-cet ke foto 2 buting, ku kirim makan waninya, ya paham juga nya sebetulnya. Habis itu kami ada grup, habis itu lalu di grup menulis aku jar hanya raja pandiran lawan guru dari lami jar lawas diskusi di mamai. Tahu wah ini memakai kepada pokoknya jarnya pankehu. Apa ajarku pankehu, bila orang datang kawinkan. Nah itu kan boleh juga, itu bukan hukum Quran. Ada di dalam Quran, ikam salah paham, makanya harus ahli. Makanya udah pernah aku ceritakan, jangankan yang seperti itu, salah baris aja di dalam Quran itu bisa merusak makna. Ada kalau kekisahakan semalam itu ada jakun di dalam tafsir Qurtubi. Imam Qurtubi menceritakan ada orang Arabi datang ke Madinah bertanya tentang Quran, dibacakan Quran. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikina. Kalimat di dalam Quran yang sebujurannya wa rasuluh. Tapi orang ini membacakan lawan orang Arabi itu annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Maka artinya berubah benar. Kalau bacaannya wa rasuluh, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas dari orang musyrikin. Tapi kalau dibaca wa rasulih, sesungguhnya Allah berlepas dari orang musyrikin dan Rasulnya. Jadi Allah berlepas juga dari Rasulullah artinya. Karena dibacakan wa rasulih, jadi jar orang Arabi tadi
mulai sekarang aku berlepas dari Nabi Muhammad. Aku akan peduli lawan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah berlepas dari Nabi Muhammad. Sama seperti Allah berlepas terhadap orang-orang musyrikin. Itu terus disampaikan ke orang-orang sampai ke telinga Sayyidina Umar waktu itu di Kiau. Sini dulu. Kenapa nak ikam berlepas dari Rasulullah? Kenapa? Ada ayatnya. Apa ayatnya? Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Ya Sayyidina Umar, ikam salah baca. Aturannya yang bujur wa rasuluh. Allah dan Rasulnya berlepas dari orang musyrikin. Iya kah Hajar? Siapa Hajar? Yang melajari ikam itu siapa Hajar Sayyidina Umar? Tunjuknya tuh guru itu nah. Ibaratnya tuh guru itu nah. Kiau guru itu sini. Ikam ahli kada Quran kada apa? Kada tapi juga. Oh Hajar. Amun kayak itu Hajar Sayyidina Umar, awas kau lagi ya. Mengajar menyesatkan orang. Lalu pengumumanai Sayyidina Umar waktu itu khalifah. Ya Sayyidina Umar itu jadi khalifahnya kurang lebih 6 tahun setengah. Jadi Abu Bakar itu jerku 2 tahun 3 bulan. Sayyidina Umar itu kalau tidak salah 6 tahun 10 bulan kah atau 6 tahun, pokoknya 6 tahun ke 7 tahun sampai 7 tahun. Waktu itu pengumuman siapa yang kada ahli jangan jadi guru, menyesatkan orang. Ini yang jago model kayak kisah tadi. Pokoknya pankihu ada di dalam Quran. Habis kisah dah siapa aja datang kawinakan. Itu kami panjang diskusinya. Bahkan kawanku itu waktu itu bilang itu nah Kiai Haji Sarwani Zuhri itu apakah ada kesahakannya itu kan? Pokoknya yang mendukungnya. Coba jerku kesahkan utuh. Kada mungkin dalam hatiku Kiai Haji Sarwani Zuhri itu salah. Babaya dikisahkannya secara runut. Oh itu jerku bujur hidden itu ikam lain pun. Pokoknya adalah dia bertameng dengan Kiai Haji Sarwani Zuhri waktu itu juga diantaranya. Kada bertameng lawan kitab toh, bertameng lawan kisah. Cuman kisahnya itu kada lengkap modelnya, jadi kada mungkin jerku Kiai Haji Sarwani Zuhri itu salah. Orang profesor titelnya, orang paling alim, ketua MUI Kaltim rasanya ya, lagi beliau hidup. Kada mungkin dong melakukan sesuatu yang salah. Nah, jadi kita ulang, nanti kita sambung lagi. Jadi kadzalika seperti itu kami turunkan kitab-kitab kepada umat-umat terdahulu. Anzalna, kami turunkan juga Quran. Quran itu hukman sebagai hukum. Kemudian Arabian, Quran itu juga berbahasa Arab. Nah itu dulu, nanti kita sambung lagi. Jadi jangan lupa kalau kada tahu hukum itu betakun. Tapi betakun itu lawan yang pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betakun itu lawan guru yang bubujuran. Jangan lawan guguruan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa yabzal mursalin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil 'ilmi wa nashra fi jami' ta'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli